Akhirnya paket coklat seharga 400.000 ku datang juga. Kalian pasti tahu siapa dia. Yap, dia adalah Kamen Rider Valen. Tepatnya action figure Kamen Rider Valen yang mungkin bisa menjadi secondary rider favoritku di era Reiwa. Karena sejauh ini aku belum nemu secondary rider favorit di era Reiwa. Setiap era aku punya series dan karakter favoritku masing-masing seperti di Heisei fase 1, fase 2, dan juga era Reiwa. Di Heisei fase 1, aku suka secondary rider Masato Kusakampret atau Kamen Rider Kaixa di series Kamen Rider Vice karena dia menjadi pemicu konflik dan juga penggerak cerita di series Kamen Rider Vice. Kemudian di Heisei fase 2, aku suka Banjo Ryuga Kamen Rider Crozy di series Kamen Rider Build karena dia juga menjadi inti bagian cerita dari series Kamen Rider Build sendiri. Sementara di era Reiwa, aku belum menemu karakter secondary rider yang benar-benar menjadi favoritku sendiri. Karena sebagian besar di era Reiwa, secondary rider di era Reiwa itu kebanyakan nyimeng. Selalu ada alasan yang memaksa untuk memicu konflik dengan main ridernya atau rider utamanya. Sekalinya nggak ada konflik dengan main rider yang nggak punya cerita seperti Kamen Rider Majid tahun lalu. Di era Reiwa yang masih menjadi terbaik menurutku, menjadi favoritku tentu saja Hua Isamu Kamen Rider Vulcan dari Kamen Rider Zero One, itu yang masih paling mending. Nah, apakah Kamen Rider Valen ini bisa menjadi pengganti posisi Hua di rider favoritku, secondary rider favoritku? Karena meskipun sepertinya akan ada konflik antara Kamen Rider Valen dengan Kamen Rider Gabu, itu sudah dibuild dari awal cerita Kamen Rider Gabu. Seperti kita dibikin menunggu bagaimana reaksi Valen saat dia tahu kalau Soma adalah bagian dari keluarga Stomach. Tapi itu kita tunggu saja perkembangan ceritanya. Kali ini kita akan review bahas action figure Kamen Rider Valen ini. Jadi ini adalah action figure Kamen Rider Valen, lini baru dari mainan dari Bandai Kamen Rider. Mari kita unboxing. Sebenarnya sebelum Valen juga sudah ada Kamen Rider Gabu, tapi aku nggak sempat PO. Dan pas lihat harga ready-nya itu di 800.000. Jadi terlalu mahal menurutku. Jadi langsung saja aku PO SHF-nya Kamen Rider Gabu. Sementara Valen ini aku sempat PO di harga 400 ribuan. Sehingga inilah dia action figure Kamen Rider Valen. Tampak depannya seperti ini saja, terlihat ada Kamen Rider Valen dengan artikulasi dan juga senjatanya. Tampak sampingnya kita diperlihatkan bagaimana mekanisme dari artikulasi dari action figure ini. Termasuk part apa saja yang kita dapatkan dan senjatanya, dan yang sepertinya di sini bisa diartikulasikan. Ini tampak depannya, di itu tampak belakangnya. Ternyata di sini SNI saja, logo tulisan seperti ini yang mungkin kalau kalian beli tidak kalian baca. Jadi ini adalah lini action figure pertamaku. Sebelumnya aku ada SHF beberapa. Jadi mari kita unboxing, kita lihat sama-sama seperti apa isinya. Kalau kalian ingin beli yang Kamen Rider Gabu, sepertinya sudah ada yang jual dengan harga yang masuk akal. Kalian bisa cek di YouTube shopping di bawah, di pojok kiri atas sudah aku berikan. Mari kita lihat. Ini dia action figurnya, dibungkus dengan box coklat seperti ini saja. Meskipun isinya memang coklat, di dalamnya kita dapat senjata dari Kamen Rider Valen, Valen Buster. Kemudian beberapa part tangan yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih juga. Dan ini dia action figure dari Kamen Rider Valen. Sebentar. Mari kita keluarkan dia dari... cukup berat juga ternyata ya. Mari kita lihat detail dari action figure Kamen Rider Valen ini. Tapi sebelum itu, pertama kita lihat aksesoris apa saja yang kita dapatkan di sini. Yang pertama tentunya ada Valen Buster dengan detail seperti ini, polos hitam begitu saja, tanpa ada dicat. Ini sih kekurangannya, tapi sih ada artikulasinya di sini. Ini bisa digerakkan sesuai dengan di action di seriesnya.
Dan ini Gochizo-nya sayangnya tidak bisa dicabut lagi sih. Itu aja. Kemudian kita juga mendapatkan 2 telapak tangan dari Kamen Rider Gabu, telapak tangan pengganti yang memegang Gochizo seperti ini, yang polos dicat silver seperti ini semuanya. Kemudian telapak tangan yang memegang Gochizo dengan motor kecilnya, aku lupa nama motor kecilnya. Lalu kita mendapatkan 3 pengganti telapak tangan dari Kamen Rider Valen, yang 2 tangan terbuka seperti ini, tangan rileks seperti ini. Lalu kita mendapatkan 1 telapak tangan yang memegang senjata Valen Buster-nya, dan 2 telapak tangan yang mengepal yang sudah terpasang di figurnya. Lalu mari kita lihat detail dari action figurnya. Ini sih lumayan keren, bukan lumayan lagi, udah keren banget ini. Untuk harga action figure 400.000, kita bisa lihat detail dari coklat, tulisan coklat di jidatnya ini timbul nih. Jadi bukan stiker, bukan timbul, tapi dicat. Bisa kalian lihat ya. Begitu juga di shoulder pad-nya ini timbul nih. Tampak depannya seperti ini, action figure dari Kamen Rider Valen. Kemudian tampak belakangnya polos saja seperti ini, dan ada tulisan 2024 di sini. Nah, ini dia. Kemudian mari kita cek artikulasinya. Seperti yang kita lihat tadi, artikulasi di bagian kepalanya ini sedikit agak loss ya. Cuman secara keseluruhan ini solid sih. Plastiknya solid, bagus banget ini. Cuman masalah artikulasinya ini aja agak loss bagian kepalanya, tapi kita bisa memutar 360 derajat seperti ini. Ke atasnya seperti segini karena mentok pada bagian lehernya ini. Kemudian ke bawahnya cuman segini, dan ke sampingnya segini. Begitu, bisa goyang-goyang juga. Cuman pada bagian lehernya ini nggak ada artikulasinya sih. Ke depannya ya cuma mentok begini. Kalau SAE biasanya di lehernya juga ada artikulasinya. Kemudian mari kita lihat bagian bahunya. Pada pelindung bahunya ini, bagian tulisan coklatnya ini nempel pada tangannya. Jadi ini nempel pada joint tangannya. Ada butterfly joint seperti ini juga. Ini bisa kita sedikit tarik ke depan untuk menarik tangannya. Kemudian kalau kita tarik ke depan, ini mentok sampai di sini karena terhalang sama armor dadanya yang naik ke atas seperti ini, armor coklatnya ini. Kalau kita putar ke belakang, ini harusnya bisa pull seperti ini. Dan ini nempel di sini. Kalau kita tarik ke samping seperti itu, ini bisa mentok. Kemudian yang aku lihat di sini, kalau biasanya SAF itu yang muter pada bagian bicepnya ini, yang bagian yang muter. Di sini juga ada sih, cuman mentok pada bagian bahunya ini agak sedikit menonjol. Tapi di bagian sikutnya ini juga bisa muter ternyata. Loh, bisa muter full seperti ini. Cuman bagian joinnya ini nggak double join, cuma mentok sampai di sini. Bagian join sikutnya ini cuma ini. Otot Kamen Rider Valen, otot Bang Yanto. Kemudian bagian tangannya tentu saja bisa diputar seperti ini. Tidak bisa gerak atas bawah, cuma muter doang. Yang nantinya juga bisa kita ganti. Lalu kita berpindah ke bagian dadanya. Di bagian dadanya ini ada artikulasinya. Jadi ada 3 titik artikulasi di sini, di dadanya dan di pinggangnya juga. Cuma kalau di sini belnya ini solid ya, nggak bisa kita apa-apain. Kalau SAE biasanya bisa kita kelepas juga. Nah, dadanya ini bisa nunduk begini, lumayan. Kemudian ke belakang segini. Nah, ini kita bisa lihat bagian dalamnya, kelihatan nggak ya? Kayak ada metalnya ya. Bagian join dalamnya, kelihatan ya? Untuk segini, ke belakang segini. Di sini kelihatan nggak? Kemudian artikulasi bagian kakinya, biasanya kalau SAF di sini ada bagian yang bisa diputar di sini, di bagian pahanya. Tapi di sini nggak ada. Kalau kita dan ini nggak bisa ditarik ke bawah seperti SAF pada umumnya. Cuman kalau kita kesampingkan, ini cuma mentok segini, halang di sini bagian sininya. Kemudian kalau ke belakang ini mentok, kehalang sama bokongnya. Kalau ke depan bisa full seperti ini. Sayangnya di bagian kakinya ini nggak ada yang bisa diputar. Cuma gerak-gerak dikit gini aja di bagian lututnya. Dan lututnya ini nggak double join, cuma segini, mentok segini. Lalu bagian kakinya ya ini bisa diputar sih.
Saya naik gini di bagian ujung kakinya. Kalau SAF biasanya di sini ada artikulasinya untuk pose-pose gitu. Di sini nggak ada. Solid hitam seperti itu saja. Oke, itu dia action figure Kamen Rider Valiant. Mari kita coba ganti senjatanya, ganti bagian pak tangannya dengan yang memiliki senjata. Tinggal kita pasang saja seperti ini. Oh ya, ini bisa ke kiri dan ke kanan juga, sebenarnya bisa goyang juga. Bang Yanto bergoyang. Mari kita lihat Bang Yanto bergoyang. Kita cabut dulu tangannya, ini tinggal cabut aja. Harusnya lumayan solid, lumayan keras juga ya. Karena masih baru atau gimana. Tapi plastiknya tebal juga loh. Pasang. Sorry. Asik. Yap. Kamen Rider Valiant dengan Valiant Buster-nya. Ini bisa digerakkan ke bawah. Valiant Buster yang biasanya cuma bisa dipakai mukul sama Bang Yanto. Nah, itu dia action figure Kamen Rider Valiant. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan dia dengan beberapa SHF yang aku punya? Mari ini, kalau kita bandingkan dengan Kamen Rider Zero Two yang tanduknya sudah patah, bisa dibilang ya tingginya sama aja dengan SHF, karena skalanya juga sama, bisa disandingkan dengan SHF juga. Dan rasanya, action figure Kamen Rider Valiant ini terasa lebih solid. Menurutku, cuman artikulasinya lebih lurus saja. Ini, kalau kita bandingkan dengan SHF Kamen Rider Black Sun, terlihat masuk-masuk aja sih. Bagaimana menurut kalian dengan action figure Kamen Rider Gabu ini? Mungkin memang karena selisih harganya juga lumayan, 400.000 berbanding sejutaan. Artikulasi sama kualitasnya masih kurang dari SHF, terutama bagian cat di senjatanya. Tapi kalau kalian sandingkan dengan SHF, ini bisa bersanding juga, lumayan bagus untuk opsi kalian yang punya budget terbatas dan ingin membeli action figure Kamen Rider.